Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Miska Zulfa MA selaku dosen psikologi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Video kali ini saya akan membahas materi dari penerapan atau implikasi perkembangan pribadi atau self dan moral terhadap proses belajar. Pendidikan individu atau pribadi dan moral dalam proses belajar sangatlah berpengaruh besar karena keduanya memiliki keterlibatan dalam proses belajar. Nah, berikut adalah beberapa implikasi perkembangan pribadi dalam proses belajar. Yang pertama adalah membuat siswa merasa mendapat dukungan dari pendidik. Artinya, dukungan pendidik ini dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan emosional atau support, seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan umpan balik. Nah, bentuk dukungan ini memungkinkan siswa untuk membangun perasaan, memiliki harga diri, memiliki kemampuan dan berarti. Kemudian yang kedua, membuat siswa itu memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan mengarahkan sikap yang positif terhadap siswa, terhadap diri sendiri yang diwujudkan dengan usaha pencapaian prestasi belajar. Nah, siswa yang tinggi serta peningkatan integritas dalam menghadapi tekanan sosial. Ketiga, yakni dapat membuat siswa merasa mampu. Artinya, pendidik harus berpandangan bahwa semua siswa pada dasarnya memiliki kemampuan, hanya saja mungkin belum dikembangkan. Nah, dengan sikap dan pandangan positif terhadap kemampuan siswa ini, diharapkan siswa akan berpandangan positif juga terhadap kemampuan dirinya. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk dapat mencapai tujuan yang realistis. Nah, pendidik juga harus membentuk siswa untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai secara realistis, mungkin secara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Yang kelima, membantu siswa menilai diri mereka secara realistis. Membantu siswa menilai. Nah, untuk menghindari penilaian yang negatif terhadap diri sendiri, kita sebagai pendidik itu perlu membantu siswa menilai prestasi mereka secara realistis sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri atau PD terhadap kemampuan mereka. Nah, hal ini pada gilirannya dapat membangkitkan motivasi, membangkitkan minat dan sikap siswa terhadap seluruh tugas siswa. Yang keenam, menolong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis. Memberikan dorongan kita sebagai pendidik kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya. Nah, hal ini merupakan hal penting. Mengapa? Karena rasa bangga tersebut adalah salah satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam memandang kemampuan yang dimilikinya. Nah, jika tadi implikasi dalam perkembangan pribadi, sekarang adalah implikasi perkembangan moral dalam proses belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 ya. Pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum yang terbaik. Memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum yang baik. Maka kurikulum yang ada di sekolah harus diberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai atau sifat-sifat. Nah, yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klasifikasi nilai, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung, terfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik dan menghayati. Nah, begitulah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan implikasi perkembangan pribadi atau self dan juga perkembangan moral pada proses belajar, mudah-mudahan kita sebagai pendidik dapat memotivasi dalam mencapai tujuan belajar, yakni kepada para siswa
untuk terus bisa belajar dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Iska Zulfa selaku dosen mata kuliah pendidikan psikologi pendidikan. Saya Sarifudullah undur diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.